halo semua teman-teman PSDM Talk. Nah, kali ini dengan wajah baru, perkenalkan aku Deci Relvi Multi yang akan menemani kalian di PSDM Talk episode 5 kali ini. Nah, tentunya di sini aku nggak sendiri. Di depan aku udah ada narasumber kece kita, yaitu Kak Sherina. Halo Kak Sherina. Halo Deci. Ya, gimana nih Kak kabarnya? Kabar kakak syukurnya baik sih. Masih kayak biasa ya, baik tapi sedang ya huru hara sana sini. Ya Oke. begitulah. Oke, jadi sekilas info nih guys tentang Kak Sherina. Kak Sherina ini adalah seorang dokter gigi muda di RSGM Banda Aceh. Nah, ternyata dulunya Kak Sherina ini adalah seorang award beasiswa Jarum tahun 2022. Nah, kalau udah di-spill gini nih, teman-teman pasti udah pada tahu kan arah topik pembahasan kita itu kemana? Iya, kita bakal bahas tuntas nih bagaimana pengalaman Kak Sherina sebagai award beasiswa Jarum tahun 2022. Mulai dari tahap seleksi mungkin sampai ke tips-tips lah nanti yang Kakak berikan. Nah, sebelumnya nih guys, beasiswa Jarum ini adalah program beasiswa prestasi yang diselenggarakan oleh Jarum Foundation untuk mahasiswa S1 dan juga D4 untuk perguruan tinggi mitra. Nah, selain bantuan finansial, program ini juga memberikan pelatihan soft skill dan juga pengembangan diri yang komprehensif seperti kepemimpinan, karakter, dan juga wawasan kebangsaan. Nah, sebelum itu, kita tanya-tanya dulu nih tentang latar belakang Kak Sherina sebagai award beasiswa Jarum tahun 2022. Boleh silakan, Kak. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Sherina. Aku dari FKG 20 dan saat ini aku sedang koas di Rumah Sakit Gigi dan Mulut USK. Nah, kebetulan aku merupakan penerima beasiswa Jarum atau sebutannya Best One Jarum batch ke-38 ataupun periode 2022-2023. Gitu nih, Deci. Kak, mau tahu deh, terus gimana sih Kakak tahu info-info tentang beasiswa Jarum ini, Kak? Oke deh, jadi sebenarnya awalnya itu aku udah pernah dengar ya, aku udah pernah dengar dari pas aku SMA. Cuman kan itu kita cuman sekelas dengar nih dari guru kayak, oh kita udah lihat kenalan sebagai penerima beasiswa Jarum gitu. Tapi setelah itu udah masuk kuliah, kebetulan kuliah di FKG USK, kemudian juga pas semester 4 nih pendaftarannya dibuka, jadi kita tahu dong informasinya, jadi aku tertarik, baru aku di situ mulai baru beneran searching syaratnya apa, berkasnya seperti apa yang harus kita lengkapi, dan jadinya beraniin diri deh untuk daftar, dan untungnya bersyukurnya jadi lolos di penerima beasiswa Jarum 38. Oke. Ya terus Kak, katanya kalau kita udah berhasil jadi beasiswa Mm-mm. Jarum nih, katanya kita bukan cuma dapat pendanaan dari dana pendidikan nih Kak, Oke. tapi kita juga dapat pelatihan soft skill dan juga pelatihan Mm-mm. nasional lainnya. Itu benar nggak Kak? Ya, itu benar ya, Deci. Jadi, yang pertama itu benefit Jarum tuh apa aja sih? Yang pertama itu kita dapat uang 1 juta per bulan selama 12 bulan. Nah, berbeda, mungkin agak berbeda ya sama beasiswa lainnya. Kan biasanya kita mungkin ada yang beberapa tahun sampai lulus atau bagaimana. Tapi kalau Jarum ini uang sakunya itu hanya dalam 1 tahun itu 1 juta. Tapi yang paling menarik nih menurut aku pribadi ya, itu di pelatihan soft skills-nya. Jadi kita akan diberikan berbagai pelatihan soft skills, dan itu pasti di luar dari Banda Aceh, maksudnya di luar Aceh ini, bahkan luar pulau. Nah itu enaknya, kita udah akan dibayarin, memang akan dibayarin trip gratis dan dibekalin ilmu gratis pula dari Jarum. Terus pelatihan soft skillsnya itu apa aja? Yang pertama itu ada namanya character building. Jadi itu dibagi, kita itu nanti akan diterbangkan ke suatu tempat. Biasanya kalau di kakak tuh di Cikole. Tapi bisa jadi ya mungkin nanti tahun selanjutnya itu ada pindah tempat lain. Tapi basically itu kita akan dibagi menjadi tim. Pelatihannya itu kayak semi-semi militer gitu ya bisa dibilang ya. Di situ kita akan dikasih tugas, akan dikasih simulasi, maksudnya lebih ke challenge, tantangan dalam tim yang benar-benar harus kita lalui bersama. Jadi di situ tuh memang poin-poin untuk self development sih menurut Kak, poin-poin self development di mana kayak gimana kita jadi adaptif dengan semua kondisi lingkungannya, kan dimana kita bagaimana kerja sama orang, kita inisiatif nggak, bagaimana kita harus persisten nggak tahan dengan semua rintangannya itu, apa kita mudah menyerah atau enggak, dan kita juga harus aware sama kondisi sekitar, kan apa kita aware dengan teman-teman kita di tim, intinya mah harus bekerja sama dalam tim. Nah, yang kedua ini ada leadership development. Leadership development itu seperti namanya, dimana kita nanti akan dikasih pembekalan tentang gritty leadership,
Ya nanti juga ada pelatihan bagaimana untuk menulis argumentatif, kayak menulis esai seperti itu, dan terakhir itu berupa pembekalan public speaking. Jadi di situ, nah kalau misalnya di leadership development ini project akhirnya kita akan diberikan sebuah ibaratnya kasus atau problem yang kita selidiki, kemudian kita harus bisa nih tim itu, misalnya kita bersepuluh nih ya, tim itu kita buat bagaimana gagasan kita atau mekanisme kita untuk menanggapi permasalahan tersebut. Misalnya nih kalau contoh dari aku sendiri ini, kemarin kan di Jogja ya, di Yogyakarta. Jadi tim aku mendapatkan permasalahan tentang pengamen angklung yang berada di trotoar sekitar lampu merah. Otomatis kan itu bisa jadi pro kontra kan. Pro kontranya seperti apa? Nanti kita bedah. Kemudian kita yaudah kita kasih kebijakannya, apa ide kita kebijakannya. Nah, itu kita presentasikan di seluruh hadapan seluruh beasiswa, seluruh beasiswan yang se-Indonesia berkumpul di forum tersebut. Jadi biasanya tuh mungkin ada sekitar 100-an orang. Jadi di situ tuh benar-benar kesempatan kita untuk belajar bagaimana kita berani untuk ngomong di depan orang banyak, berani untuk berargumentasi. Tentunya argumentasi dengan cara yang baik ya. Jadi kita harus bisa mendengar pendapat orang, dan kita juga harus berani memberikan pendapat orang. Nah, selain pelatihan wajib tadi, ada kegiatan seru apa lagi sih Kak yang bisa kita ikutin selama jadi Beson Jarum? Nah, kemudian yang terakhir ini ada pelatihan namanya nation building. Kalau nation building itu berupa trip, biasanya itu daerah Semarang, Kudus gitu-gitu. Nah, itu kita akan ada yang pertama itu kita trip dulu nih, jalan-jalan daerah Kudus, daerah Semarang. Kita akan ada cultural visit ke tempat-tempat wisatanya juga. Terus kemudian biasanya juga ada pembicara yang bisa memotivasi kita. Kalau di angkatan aku tuh yang kemarin jadi pembicaranya itu Liliana Natsir, yang sebagai apa sih, yang mantan pebulu tangkis kita kan di Lilasir itu. Jadi ya di situ kita bisa ketemu orang-orang hebat di Jarum ini. Nah, di nation building itu kita lebih ke gimana sih, menurut aku programnya lebih ke memupuk kita ya, gimana kita untuk bisa lebih cinta Indonesia, dan pertunjukan terakhirnya itu berupa persembahan teater. Jadi persembahan teaternya itu misalnya nih kita diberikan waktu, tripnya itu total 10 hari. Kita tuh nggak ada dikasih bekal apa-apa loh sebelum kita berangkat nih ya. Sebelum kita berangkat itu nggak ada spilan nanti skripnya seperti apa, enggak. Tapi selama kurang lebih mungkin 5 hari atau berapa hari itu kita baru dibekalin dengan beberapa hari itu baru kita dibekalin di situ kita di briefing, di situ kita latihan, dan hari terakhirnya itu kita menampil. Jadi challenge-nya menurut aku luar biasa ya. Bayangin kita siapin teater biasanya kalau satu Indonesia kan 500-an beasiswan ya, jadi di aku 500-an. Nah, itu kita dikumpulin di satu tempat dan kita akan latihan bersama. Kebayang nggak sih kayak Deci kakak yang sangat kaku ini nggak pernah, maksudnya nggak ada kemampuan yang nyanyi gitu, nggak bisa pokoknya kaku lah, nggak bisa nyanyi, maksudnya kurang bisa nyanyi, kurang bisa bergerak terus. Tapi kita di sana kita akan ketemu orang yang sama nggak pernahnya sama kita. Kebayang kan Deci, misalnya kita akan ketemu juga orang yang memang sama nggak pernahnya, sama kakunya, atau bahkan lebih kaku. Tapi satu hal yang aku paling senang itu we share the same spirit, kayak gitu. Gimana ya, kita tuh akan ada semangat yang sama meskipun kita nggak bisa nih, meskipun kita nggak pernah, kita nggak bisa, tapi nggak ada kata nggak mau. Kebayangkan, jadi kita nggak pernah, nggak bisa, tapi kita tetap mau. Gimana caranya kita itu bisa, at least ya, mungkin nggak akan seperfect orang yang bisa teater, memang orang teatrikal gitu, tapi ya di situ lingkungan itulah yang menurut aku tuh sangat menarik untuk teman-teman cari ya, dimana kita ada sama-sama, ada semangat sama-sama itu untuk lebih bagus gitu, untuk berjuang sama-sama. Nah, terus ini menurut aku di Jarum ini juga ada kontes menarik lainnya. Kalau yang ini tuh kita nggak perlu ikut, maksudnya kita nggak wajib ikut. Tapi kalau yang 3 tadi aku jelasin itu tuh, kalau kita diterima sebagai beasiswan Jarum, kita tuh memang harus wajib ikut program tersebut. Cuman wajib di sini ya pasti kita mau dong, nggak mungkin kita nggak mau dari awal kita daftar ya kan. Iya, kesempatan besar kan. Nah, kalau yang contoh kontes lainnya itu misalnya ada esai kontes. Nah, esainya juga ini kita akan berlomba nih di semua
semua beasiswan Jarum se-Indonesia nanti esainya ada lomba esai untuk jadi yang terbaik lah. Kemudian kedua ada namanya international exposure. Nah, international exposure ini dia berupa internasional, di mana kita akan dilatih menjadi model United Nations. Jadi ada seleksinya, kemudian ada pembekalannya, dan diberangkatin ke memang ke daerah di mana ada model United Nations-nya. Misalnya yang pernah nih ke Paris, kemudian pernah ke Taiwan, kalau nggak salah nih yang nanti maunya ke London gitu. Pokoknya ke seluruh dunia dimanapun yang ada model United Nations-nya yang Jarum nanti akan sponsor, maksudnya ya Jarum akan join, kemudian akan mensponsori kita untuk berangkat ke sana. Dan yang terakhir ada community empowerment. Nah, community empowerment ini dimana kita biasanya itu kita lihat permasalahan di sekitar kita. Di sekitar kita ini ada permasalahan apa sih di misalnya ini tuh sebenarnya sumber daya contoh yang pernah aku lihat teman-teman aku pernah buat ini. Oh enggak deh, misalnya kita angkat aja deh, misalnya di Aceh atau misalnya di Pulau Aceh ya, tempat aku KKN. Sebenarnya tuh sebenarnya bisa kita lihat Pulau Aceh itu apa ya, potensi wisatanya itu sangat tinggi menurut aku. Kayak pantainya masih bagus banget, alamnya bagus banget. Pasti kalau misalnya bisa dimanfaatin itu bisa kan mengempower masyarakat sekitar itu untuk mengempower masyarakat sekitar itu untuk gimana kita bareng-bareng bangun desa tersebut menjadi desa wisata. Nah, itu contoh. Jadi kita jadi kayak lebih ke penggerak penggerak di masyarakat tersebut. Kemudian paling itu aja sih kalau misalnya benefits yang bisa kita ikutin dan apa program-program Jarum yang bisa kita ikutin. Jadi menurut aku semuanya menarik. Nanti rangkaiannya tuh banyak banget tapi Yap. seru-seru semua ya kak. Emang itu kayak beasiswa Jarum ini paket komplit, udah uang kita aman, abis itu kita dapat pelatihan gratis pula. Keren. Kalau gitu kak, Desi mau tahu deh gimana proses tahap-tahap seleksi kakak, mulai dari administrasi mungkin, habis itu mungkin sampai seleksi wawancara, itu gimana kak? Oke, jadi untuk proses seleksinya ini pertama teman-teman harus tahu dulu nih syaratnya ini untuk beasiswa Jarum itu selalu hanya untuk mahasiswa semester 4. Jadi bisa dibilang sepanjang kita kuliah atau sepanjang kita kuliah di S1 ini kita hanya punya satu kali satu kali kesempatan untuk ikut beasiswa Jarum ini. Nah, kita boleh daftar tuh kalau kita di semester 4, berarti tahun ini lettingnya 2023. Ya, berarti lettingnya 2023 untuk daftar beasiswa Jarum. Kemudian biasanya tuh syaratnya gampang banget guys, cuman IPK-nya itu minimal 3, kemudian kita harus aktif di organisasi, mau di intrakampus ataupun mau di luar kampus. Jadi itu aja syaratnya, dan tidak sedang menerima beasiswa dari program lain. Nah, kemudian baru kita bahas nih proses seleksinya itu. Kalau proses seleksinya itu juga menurut aku beasiswa Jarum ini salah satu program beasiswa yang seleksinya itu nggak terlalu sulit deh Ci. Kenapa? Karena yang pertama ini kita hanya isi data diri kita, seleksi berkas itu melalui online. Jadi mulai dari tahun lalu itu nggak perlu lagi kirim berkas-berkas offline gitu-gitu, jadi semuanya online. Kemudian yang kedua nih juga ada namanya nah kalau kita seleksi berkas itu ya kita isi kayak data diri kita, riwayat apa kegiatan kita, prestasi yang didapat, kemudian organisasinya, pengalamannya, dan paling isi pertanyaan doang kenapa kita tertarik ikut beasiswa Jarum. Jadi nggak ada syarat yang kita harus buat esai sangat panjang berapa lembar itu di beasiswa Jarum itu nggak ada. Jadi untuk teman-teman yang kayak masih belum terbiasa buat esai atau apa, pokoknya jangan minder, coba aja dulu daftar. Nah, kemudian untuk yang lain nih, kalau kita udah seleksi berkas kan dia pasti cross check dong dengan berkas kita kan. Nanti baru selanjutnya itu kita masuk ke namanya tes tulis. Tes tulisnya itu ada yang online, ada yang offline nih. Kalau misalnya tes tulis online biasanya itu kayak kita kalau misalnya kita dulu tuh kan ada tuh namanya yang tes gimana ya, tes logika matematika, tes pola-pola gitu-gitu, kayak logical verbal test gitu-gitu, kayak sekedar tes. Pokoknya kalau misalnya kalian udah bisa SBM, pasti kalian sangat bisa untuk tes online ini. Jadi kalian nggak perlu takut kayak cuman logika matematika dasar gitu, tapi kita harus cepat berpikirnya kayak pola-pola gitu-gitu. Nah, kemudian baru kita masuk nih namanya tes tulis offline. Tes tulis offline ini lebih ke tentang personality kita, kemudian projective diri kita bagaimana. Nah, kalau di sini itu bagian kayak lebih ke tentang, menurut kak tuh tentang
nah yang akan mulai itu nanti itu psikolog. Jadi psikolog atau dari pokoknya psikolog ataupun dari recruiter dari Jarumnya ya. Biasa tuh ada kerjasama dengan psikolog. Nah di sini tuh kayak memang dinilainya itu lebih ke gimana kita menggambarkan diri kita dan lain-lain. Itu aku pribadi kurang tahu ya. Karena tuh nanti dari sisi psikolog ya. Intinya kita jadi diri kita sendiri aja gitu ya. Nah kalau misalnya selanjutnya itu kalau kita udah ikut tes tulis offline-nya lulus lagi, nanti akan ada group assignment test. Nah ini yang menarik dari seleksi beasiswa. Nah, beasiswa Jarum terutama. Jadi kalau di sini kita nanti akan dibagi nih Deci di hari kan tadi misalnya hari pertama tes offline, hari keduanya itu biasanya kita akan dibagi jadi tim. Misalnya nih seluruh orang yang daftar di universitas tersebut ya, di universitas tersebut nanti akan digabung menjadi tim. Pokoknya kita akan ketemu orang yang memang asing, tapi kita di hari itu dibagi jadi tim dan kita harus bisa kerjasama dengan mereka karena kita akan dikasih tugas lebih ke rintangan yang harus kita selesain dalam bentuk tim. Jadi di sini itu interviewnya akan menilai kita apakah bisa kerjasama dalam tim, apakah kita bisa berani nggak kasih ide kita, apakah kita mau nggak terima ide dari orang lain kayak gitu. Kemudian yang terakhir banget baru interview. Jadi kalau udah lulus yang tadi, kemudian akan interview kita nih. Interviewnya itu juga biasanya akan bertemu dengan interviewer dari Jarumnya ya, biasanya juga kerja sama-sama psikolog kayak gitu. Paling proses seleksinya menurut aku panjang, tapi nggak yang panjang banget, masih sangat mudah dan sangat bisa untuk kita ikutin. Jadi walaupun nggak pakai esai kayak yang kakak bilang tadi, tapi kita tetap harus persiapan kayak pengalaman organisasi, ya benar-benar. internal, eksternal kayak gitu ya kak. Itu tetap ya, tetap jadi penilaian gitu ya kak. Yes, benar. Oke, terus nih kak, kalau gitu boleh dong kak kasih tips ataupun saran-saran nih buat teman-teman yang mau ngikutin jejak kakak sebagai besuan Jarum nih kak. Oke teman-teman, oke. Deci, nah ini menarik ya. Jadi yang pertama itu menurut aku pribadi kalian menurut aku sendiri ya, kalian cari tahu dulu beasiswa apa yang kalian memang cocok dengan diri kalian. Kayak kan mungkin dari sini kita lebih spesifik bahas beasiswa Jarum nih kan, tapi teman-teman harus lihat dulu nih kalian memang sukanya atau carinya itu beasiswa seperti apa. Yang tadi udah aku jelasin, beasiswa Jarum tuh mungkin sedikit kekurangannya itu dari dana yang didapetin itu nggak sebanyak beasiswa lain. Jadi pertama cari tahu dulu kamu butuhnya itu beasiswa yang mana. Apakah mau beasiswa yang lebih cover secara tunai, membantu ekonomi keluarga untuk kuliah, menunjang kuliah kita, atau kamu memang carinya lebih ke soft skill, atau baiknya kamu coba aja semua apa yang kamu cari, coba aja dulu. Maksudnya coba aja daftar aja seluruh beasiswanya kan gak ada salahnya untuk kita mencoba. Nah yang terus kemudian juga ikutin akun-akun informasi beasiswa. Biasanya itu di tiap kampus di USK tuh ada akunnya tuh di kemahasiswaan USK. Nah itu nanti akan ada informasi tentang beasiswa yang kerja sama dengan USK. Pokoknya ikutin aja di kampus kalian, atau maksudnya seluruh informasi akun-akun yang menyebarkan informasi beasiswa. Dan terakhir penting untuk ikutin akun resmi dari beasiswa tersebut. Nah kalau Jarum di sini follow IG Jarum Beasiswa Plus. Nah semua informasi resminya itu akhirnya akan dapat dari sana. Nah itu yang pertama dulu nih, maksudnya yang tadi maksud aku kayak kalian harus tahu dulu, terpapar dulu deh informasi secara superficialnya itu tentang Jarum bagaimana kan Deci. Nah kemudian baru kamu nanti kalau tertarik sama beasiswa apa, kamu baru cari tahu alumni ataupun kenalan alumni yang udah pernah keterima di beasiswa tersebut. Jadi jangan pernah malu untuk bertanya, langsung reach out aja, pasti orang-orang ini akan membantu. Mungkin beberapa orang, mungkin termasuk saya juga kadang slow respon ya guys, tapi mohon maaf karena kan kita selalu akan bantu. Maksudnya kan pasti orang ada kesibukan lain, tapi pasti akan dibalas dan kita pasti akan bantu, dan senang kalau misalnya kalian daftar dan kita join jadi keluarga besuan Jarum. Nah kemudian masih ada nih tipsnya lagi kan teman-teman. Jadi selanjutnya nih Deci, menurut aku sendiri kalau misalnya kayak Jarum itu kan pasti tadi ada syarat mutlaknya itu harus aktif organisasi. Jadi masih ada nih waktu untuk teman-teman semua sekarang cari deh organisasi apa yang bisa kalian join. Tapi nggak harus di BEM, maksudnya nggak harus dalam kampus. Kalian mau ikut himpunan mahasiswa apa ataupun kegiatan apa ya, maksudnya perkumpulan agama, perkumpulan pemuda di daerah kalian sekitar itu kan bisa ya yang bisa menyokong gitu kan. Ya
pokoknya ya kita join aja di situ, kita belajar gimana berorganisasi, kita gimana sih komunikasi ke orang. Pasti menurut aku pasti akan beda kualitas orang, maksudnya kualitas cara kita bekerja sama dengan orang yang udah pernah dan yang sebelumnya belum pernah berorganisasi, itu kita kan pasti akan beda. Dan tentunya itu kan pasti akan terlihat ya di mana interview Jarum itu cari orangnya itu seperti apa. Jadi nggak ada kata terlambat guys, pokoknya nggak ada kata terlambat. Pokoknya kalian cari terus nih organisasi apa yang bisa kalian join dan harus kita coba join gitu. Dan joinnya juga jangan numpang nama doang ya, maksudnya kita join juga harus berkontribusi. Kalau ada kegiatan apa kita bener kasih kontribusi, meskipun ya kita sekedar jadi anggota kan nggak masalah, kita nggak harus ngelit, nggak harus jadi kayak ketua divisinya lah atau ketua ininya lah, nggak perlu. Yang penting kita jadi anggota dan tetap kita berkontribusi. Oke, kemudian nah ini juga poin pentingnya menurut aku Deci, biasanya ini udah mendekati waktu-waktu beasiswa Jarum itu dibuka, jadi tunggu aja informasi resminya. Tadi kataku di Instagram Jarum ya teman-teman, nanti biasanya udah ada informasi resminya tanggal berapa dibuka sampai kapan berapa. Jadi dari sekarang tuh udah bisa nyicil berkas-berkas yang udah berkas-berkas yang udah dipersyaratin tadi, kemudian udah cari-cari tahu, tanya-tanya ke senior. Dan yang menurut aku penting juga, percaya diri aja, pokoknya jangan, nggak ada kata nggak berani, maksudnya jangan karena aku paham ya Deci, karena dulu kan pasti kita ada rasa kayak insecure. Kayak Deci pernah nggak sih, pasti kan kayak insecure, kayak dia ya kan, Deci pernah nggak insecure gitu-gitu? Nah, kayaknya kita nggak bakal lolos nih kalau misalnya kita coba gitu. Kayak merasa pasti melihat kayak teman-teman kita nih, kita cuman jadi mahasiswa yang paling adalah kegiatannya cuman 1-2, atau kayak kalau kita lihat ke sebelah atau tetangga sebelah kayak dia lebih banyak ya prestasinya gini-gini. Tapi tips dari aku teman-teman, jangan insecure dulu, karena kita nggak pernah tahu maksudnya Jarum itu kan nggak mengset harus targetnya itu kamu harus yang meraih prestasi internasional, nasional dan lain-lain, nggak perlu. Maksudnya yang penting kita jadi diri kita dan kita percaya diri aja, kita yakin sama kualitas diri kita itu. Meskipun kita nggak secara paper maksudnya secara tertulis itu prestasi kita, sertifikatnya nggak sebanyak orang lain, tapi kita percaya diri dan coba aja, karena daftarnya juga gratis kan teman-teman ya kan? Jadi nggak ada salahnya, ya percaya diri, jujur, maksudnya isi semua itu sesuai dengan kenyataan, jujur dan tetap jadi diri kita sendiri. Itu aja sih Dici, agak panjang ya teman-teman. Justru itu yang penting, itu yang dibutuhkan Kak. Oke. Jadi udah bisa disusun nih guys strateginya seperti kiat-kiat yang disampaikan oleh Kak Sherina tadi. Nah ini nih Kak, ini terakhir kita minta kata-kata hari ini deh buat teman-teman semua yang di rumah dari Kakak. Oke, sebenarnya ini kata-kata yang selalu jadi pengingat aku sampai ada di bio Instagram aku. Nah, jadi ini kata-kata yang menurut aku teman-teman juga bisa lah menjadi pengingat untuk teman-teman. Yang pertama itu do your best, ya. Kemudian enjoy the process, be grateful, dan repeat. Itu sih perlu penjelasannya. Gak apa-apa. Tepuk tangan dulu dong. Oke teman-teman, terima kasih banyak nih untuk Kak Sherina yang udah berbagi cerita dan tips-tipsnya sebagai awardee beasiswa Jarum. Nah tadi mulai dari tahap seleksi, administrasi, sampai ke wawancara dan lain-lain itu Kak, proses-prosesnya. Terima kasih Kak. Nah kita bisa lihat nih teman-teman bahwa di balik setiap pencapaian itu memang ada proses ya Kak. Kita menyusun dari pengalaman-pengalaman, kita ikut sana sini untuk balik lagi ke diri kita biar kita kelihatannya kita mampu, kita dipercaya gitu jadi beasiswa Jarum, jadi best one Jarum gitu. Nah buat teman-teman yang lain yang lagi berjuang nih cari beasiswa atau yang ragu untuk mencoba, semoga obrolan kita kali ini bisa jadi motivasi. Jangan takut gagal, yang penting kita coba dulu aja gitu ya Kak. Berarti mulai dari mungkin ada gagal beberapa kali, tapi dari sana kita belajar kayak gitu, memperbaiki diri. Nah sampai di sini dulu teman-teman episode kali ini. Nah untuk teman-teman PSDM Talk, jangan lupa untuk selalu mantengin podcast kita untuk topik menarik selanjutnya. Nah untuk teman-teman yang mau request nih kita mau bahas apa selanjutnya, bisa banget kalian tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, sekian aku Deci Multi dan juga Kak Sherina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih semua.